Kurang pangan jari umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selamat pagi anak. Pagi. Sehat semuanya hari ini? Sehat. Baik, silakan duduk dulu. Sebelum mulai pelajaran, makan absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak sekolah hari ini? Ada. Berapa orang? Berapa orang juga? 4 orang ya. 4 orang tidak sekolah. Atas nama siapa? Rati. Gom ya. Rati kenapa? Sakit. Sakit. Yang lain? Aduh. Izin. 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 Oke. Nah, mudah-mudahan yang lain semuanya dalam keadaan sehat ya. Di hari ini 4 orang yang absen. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, pelajaran apa kita hari ini? Yes, ya. Baik. Kita seperti biasa, kita akan sepakati dulu keyakinan kelas yang ada. Keyakinan kelas yang seperti biasa kita lakukan. Ada beberapa hal yang bisa anak-anak kaji terkait dengan keyakinan ini. Apa yang bisa dan tidak bisa kita lakukan ketika kita membahas topik hari ini. Yang keyakinan kelasnya di sini ada yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Terima kasih anak-anak sudah masuk kelas dengan tepat waktu dan mengikuti duduk dengan rapi dan baik. Selanjutnya berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Seperti biasa kita sudah memberikan salam dan berdoa anak. Mudah-mudahan topik kali ini bisa dipelajari dengan baik ya. Selanjutnya mendengarkan penjelasan dulu. Bertanya jika ada yang belum dipahami, Pak Harkan nanti bertanya ya jika ada hal-hal yang belum Anda pahami. Dari keyakinan kelas yang ada yang mau menambahkan? Mungkin? Ya. Cukup keyakinan kelasnya? Cukup ya. Oke, bisa kita sepakati bersama? Bisa. Baik, kalau kita sepakat, kita lanjutkan dengan tepuk nih. Nah, coba semuanya berdiri dulu. Nah, oke. Kita coba tepuknya ya. Tepuk 5-nya masih ingat? Masih. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, baik, terima kasih. Semangat dulu. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya dulu. Nah, itu sedikit jadi untuk membuka pikiran kita. Nah, sebelum kita mulai, Pak, ada satu metode nih. Satu metode di mana metode ini sering disebut tekniknya teknik stop. Ya, dengan teknik stop ini dalam model pembelajaran kita nantinya diharapkan anak-anak bisa fokus di kelas ini. Itu teknik stop itu adalah salah satu untuk memusatkan pikiran kita atau mindfulness. Jadi pikiran kita agar penuh berada di kelas ini. Pak harapkan semua anak mengikuti arahan yang dikatakan oleh video pendamping yang nantinya akan disampaikan dengan keras suara. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Rilekskan kedua bahu kiri dan kanan. Silakan ikuti rilekskan. Letakkan kedua telapak tangan pada paha. Mari kita rasakan sama-sama teknik Samaskan diri dan kanan. Rasakan tubuh bertumpu pada lantai atau tempat duduk Anda. Silakan pejamkan mata atau arahkan pandangan ke depan. Rilekskan kedua kelopak mata. Baik, terima kasih buka matanya. Kita kembali lagi. Bagaimana perasaannya? Relax ya. Oke. Harapkan dengan teknik stop ini anak-anak benar-benar mindfulness nih. Jadi pikirannya berada di kelas
ini yang di pikirannya masih di istirahat atau di tempat yang lain, ya. Nah kemudian sebelumnya, Pak ingin bertanya nih ke anak-anak sebelum membahas topik kita kali ini. Yang Pak tanyakan adalah terkait dengan apa yang anak-anak ketahui tentang uang. Oke, silakan yang di sana, uang. Oke, alat tukar, uang adalah alat tukar. Baik. Selanjutnya, yang kedua, apa yang anak-anak ketahui tentang lembaga keuangan? Lembaga keuangan. Oke, yang laki-laki nih. Lembaga keuangan itu bank. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya dulu. Oke, pengalaman awal anak-anak ketika memikirkan uang itu adalah alat tukar. Ketika memikirkan lembaga keuangan itu adalah bank. Baik, kita lanjutkan nih, ya. Kita lanjutkan ke cakupan materi yang ada yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah terkait dengan uang. Uang itu tidak serta-merta langsung ada, tetapi melalui suatu proses, yaitu sejarah uang, jenis uang, fungsi uang, dan nilai uang. Baik. Nah kemudian setelah anak-anak mempelajari itu, maka anak-anak akan ditampilkan dan selanjutnya terkait dengan pengertian dari uang. Apa sih sebenarnya uang? Dan sebutkan tadi, uang adalah alat tukar. Nah, oke, ada beberapa konsep yang Pak tampilkan di PPT. Ya, PowerPoint, di mana uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Oke, ditimbun bukannya sampah, ditimbun dan uang dipakai timbunan ya. Itu diharapkan kita untuk menabung, bahasanya ditimbun. Kemudian dari sejarah uang itu sebenarnya tidak langsung seketika ada. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhannya manusia mengadakan barter tuh, ya, barang. Ketika anak-anak memerlukan beras, punya garam, itu berasnya ditukar dengan garam. Jadi barang dengan barang. Selanjutnya ada uang emas atau logam-logam mulia yang disepakati oleh bersama pada saat itu oleh manusia untuk dijadikan alat tukar. Sehingga kalau mau beri beras, dan ditukarkan dengan sebatang emas, perak, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya uang itu terus bergerak. Ada surat bukti penyimpanan bank atau notaris bank. Nah, sudah mulai dikeluarkan oleh bank. Ada logam, ada uang kertas, ada uang logam yang dikeluarkan oleh pihak bank dan disepakati dan dipakai kita sampai hari ini. Itu. Kemudian ada jenis-jenis uang. Nah, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya, uang itu dibedakan menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang digital. Ya, ada juga di hari ini di era globalisasi saat ini ada yang disebut dengan uang digital, di mana uang itu berupa m-banking dan ATM. Jadi uangnya berupa digital saja, habisnya di HP, masuknya di HP. Anak-anak melakukan hal itu, ya. Kadang COD, marketplace tuh, berbelanja anak-anak di sana. Itu menggunakan uang apa? Uang dari dompet anak tidak, tapi yang ada di ruang digital. Oke. Selanjutnya itu ada fungsi uang. Uang ada fungsi asli dan fungsi turunan. Ya. Fungsi asli uang sebagai alat tukar umum. Itu uang sebagai satuan hitung. Ada dua fungsi asli uang yang disebutkan oleh anak-anak tadi ya. Kemudian yang kedua, fungsi turunan uang sebagai alat pembayaran, uang sebagai alat untuk menabung, uang sebagai pembina kekayaan, uang sebagai pembentuk penimbun kekayaan, uang sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Baik, selanjutnya lembaga keuangan. Dengan sebutnya tadi ada uang, ada lembaga keuangan. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa ketika berbicara lembaga keuangan, anak-anak ingat
bank. Berarti bank itu adalah salah satu perantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Terdiri atas bank dan lembaga non bank. Benar tadi ya, ada bank, tapi ada juga lembaga non bank. Yang saya sebutkan tadi ada BUMDes katanya, Badan Usaha Milik Desa, itu lembaga non bank. Tapi kegiatannya sama. Selanjutnya, kata bank itu berasal dari bahasa Italia, yaitu banca, yang berarti meja yang digunakan sebagai tempat penukaran uang. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka hidup masyarakat. Meningkatkan dalam hidup masyarakat. Lembaga keuangan bukan bank. Semua lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan secara langsung. Selanjutnya. Nah, untuk cakupan materi itu Pak sudah awal anak-anak sampai di sana. Ada pertanyaan? Ada ya, jelas semua ya. Nah, nanti begitu berkegiatan nanti Bapak akan tampilkan satu slide video. Nanti silakan ditelaah, dikaji. Pak akan berikan LKPD supaya penugasan kelompok yang sudah kita bentuk. Jadi sesuai dengan kemampuan anak-anak ya. Jadi videonya Pak akan tampilkan. Nah, ini adalah ulasan Money is everything. Ungkapan itu sangatlah mencerminkan betapa uang sangatlah dibutuhkan oleh banyak orang. Orang-orang bekerja siang malam untuk mendapatkan lembaran-lembaran uang. Tapi, tahu gak sih sejarah dan asal usul dari uang itu sendiri? Maka dari itu, kamu harus tahu. Sebuah benda tak akan tercipta dengan sendirinya. Begitu juga dengan uang. Banyak proses yang dilalui sehingga uang itu dapat tercipta. Pada awalnya, manusia belum mengenal kegiatan tukar-menukar. Karena dahulu setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Manusia berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dan juga bertanam untuk mendapatkan bahan makanan. Namun apa yang mereka produksi ternyata tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan mereka. ini adalah masalah dari Lalu kegiatan mereka yang bahas mencari ya. orang yang mau bertukar barang dengan barang yang mereka butuhkan. Dan dari sinilah muncul sistem barter. Lalu karena sistem barter memiliki banyak kekurangan, salah satunya adalah sulitnya menemukan orang yang mau menukarkan barangnya, maka digunakan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Biasanya benda-benda yang digunakan memiliki nilai tinggi dan dibutuhkan masyarakat. Dahulu, bangsa Romawi menggunakan garam sebagai alat tukar. Pengaruh bangsa Romawi dalam menggunakan garam sebagai alat tukar ternyata terlihat sampai sekarang. Dalam bahasa Inggris, upah disebut sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin yaitu salarium, yang berarti garam. Meskipun alat tukar sudah ada, tetapi tetap saja masih terjadi banyak kesulitan. Di antaranya adalah kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga tidak tahan lama. Di sini ada masalahnya ya. Lalu menggunakan logam sebagai alat tukar karena memiliki nilai tinggi dan tahan lama. Logam yang digunakan adalah emas dan perak. Sejalan dengan perkembangan ekonomi, penggunaan logam sebagai alat tukar mengalami kesulitan, yaitu penggunaan uang logam sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar. Lalu diciptakanlah uang kertas, yang pada saat itu kertas yang digunakan merupakan bukti-bukti kepemilikan emas atau perak. Selanjutnya, masyarakat tidak lagi menggunakan logam secara langsung sebagai alat tukar. Mereka menggunakan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar. Nah, kertas bukti tersebut adalah cikal bakal uang kertas seperti uang modern saat ini. Makin tahu, makin banyak ilmu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Coba dengar dulu banyak. Jadi itu masalah, ya. Ada beberapa masalah yang timbul ketika anak-anak melihat video tadi.
Tadi dilihat dari sejarah uang tersebut, maka banyak komponen-komponen dari sejarah uang itu yang sebenarnya kenapa akhirnya uang itu tidak dipilih, seperti halnya barter atau mungkin uang barang. Ada barter kalau disepakati barang itu sebenarnya garam itu tidak akan bertahan lama, sehingga bisa ditukarkan dengan barang lain itu mungkin proses penyimpanannya lama sehingga tidak bagus. Di logam tidak sebanding nilainya nih, itu beberapa masalah yang ada. Nah nanti Pak akan, terima kasih sudah duduk dengan kelompoknya. Jadi nanti Pak akan berikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti di sana akan dijelaskan terkait dengan apa-apa yang sudah diinginkan oleh LKPD tersebut. Silakan dicermati, dibaca dengan baik. Nanti kalau sudah perbaikan nanti dibaca. Kalau ada tidak yang ngerti, tanyakan ke Bapak. Karena sudah duduk dalam kelompoknya. Sudah ya. Baik, terima kasih. Pak ambilkan lembar kerjanya ya. Kelompok 1 sana ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Silakan dicermati LKPD-nya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya. Diskusikan dengan teman-teman kelompok yang lain. Pakai literasi ada LKS di halaman 20 berapa? 45 dan buku paket halaman 68. Oke, silakan dibuka-buka LKS dan bukunya. Terkait dengan petunjuk LKPD, di sana sudah berisi petunjuknya, langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, itu mohon ditanyakan. Waktunya adalah 15 menit. Dibuka buku paketnya. Nah, apa yang disuruh membuat? Membuat pertanyaan. Baik, silakan dibaca pakai literasinya, ya. Oke, apa yang disuruh dilakukan? Mengumpulkan isi tabel, mengumpulkan jenis. Oke, silakan kerjakan. Kelompok 2, apa yang dikerjakan? Membuat pertanyaan. Baik, silakan ya, menerangkan. Ikuti langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya sudah dipahami? Sudah ya. Jadi silakan dibuat pertanyaannya. Jadi setelah LKPD ini selesai, nanti diharapkan anak-anak bisa menampilkannya di depan ya. Akan dipresentasikan. Kemudian yang lain mohon menyimak dan mendengarkan apa yang kelompok lain lakukan, sehingga materinya itu bisa terekam dengan baik. Oke, sudah paham semuanya ya? Kelompok yang mau maju, kelompok berapa yang mau maju? Pak silakan diangkat tangannya. Kita coba saja ya. Untuk presentasi kelompok kita punya waktu 20 menit. Jadi kita punya banyak waktu nih. Nah, kita coba dulu dari kelompok 4 ya, karena paling pertama kita mulai ini. Tadi kelompok 4 tugasnya apa? Mengelompokkan ya? Iya. Kita akan cobakan dulu membuatkan kelompoknya. Nah. Oke, silakan temannya yang lain bantu. Bantu dikelompokkan dulu mana uang kartal, mana uang viral. Ya. Oh, udah ketemu, udah langsung tempel aja itu.
papan ini. Ini yang di papannya suka nempel-nempel, suka bergerak-bergerak nih. Ya. Nah, oke. Ini papan dengan kotak tambahan nih. Yang ada satu, kotaknya pada ini. Yang ada satu. Ada lagi. Silakan. Oke. Ya, nggak apa-apa, ditutup saja. Baik, anak-anak yang lain mohon perhatikan ke papan dulu sebentar. Terkait dengan jenis-jenis uang. Uang itu ada uang kartal, uang viral, dan tambahan ada uang digital. Dari jawaban temannya di kelompok 4, ada yang mengkoreksi? Benarkah jawabannya? Nah, oke. Tangan buat kita semuanya dulu. Nah, jadi anak-anak sudah sesuai dengan ulasan singkat yang Pak berikan tadi di awal ya, sebagai pembuka pembicaraan ada dua jenis uang, yaitu uang kartal dan uang digital. Nah, anak-anak sudah mencoba untuk membedakan dengan Pak gunakan bantuan beberapa gambar yang ada. Jadi ternyata uang itu yang paling sedikit jarang dipakai teman di era digital saat ini. Yang paling sering dipakai adalah uang digital itu. Seperti Pak sering bilang ya, masuknya di HP, habisnya juga di HP. Ada pertanyaan terkait dengan jenis-jenis uang? Tidak ada ya, jelas ya. Kita lanjutkan ke topik selanjutnya. Kelompok yang mau ke depan, silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Nah, nanti ketika sama-sama membuat pertanyaan, berarti kasih pertanyaan temennya nih. Benar tak jawabannya? Jadi kelompok 2 ke kelompok 3 membuat pertanyaan, kelompok 3 menjawab. Kelompok 3 juga seperti itu, sebaliknya. Ya, kelompok 3 yang membuat pertanyaan, kelompok 2 yang menjawab. Apa itu lembaga keuangan? Lembaga keuangan adalah institusi yang menyediakan jasa keuangan atas masyarakat. Institusi ya. Bagaimana? Kelompok 2 benar jawabannya? Nah, yang lain bagaimana benar jawabannya? Kelompok 3, silakan. Sebutkan contoh-contoh lembaga keuangan yang kamu. Yang pertama ada LPD, bank, bumdes, dan koperasi. Oke, bagaimana yang lain benar jawabannya? Oke. Silakan kembali ke depannya. Tepuk tangan dulu buat. Tinggal ada satu kelompok nih. Kelompok 1, silakan. Ini sudah dipresentasikan di depan. Sejarah uang di Indonesia. Ya. Pertama ada barter, yang kedua ada uang barang, yang ketiga ada uang logam, yang keempat ada uang kertas, dan terakhir ada uang digital atau gira. Baik. Bagaimana teman-teman yang lain? Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, berarti di sana sudah dibuatkan satu bagan seperti halnya yang sudah kita bahas jasa materinya ya, bahwa uang itu tidak datang bim salah bim plak uang, tetapi uang itu datangnya melalui proses perkembangan dari manusia itu sendiri. Baik, terima kasih, silakan kembali ke tempatnya, tepuk tangan dulu. Anak-anak sudah menyaksikan teman-temannya mempresentasikan komponen yang sudah kita ingin pelajari topik kita kali ini, yaitu tentang uang dan lembaga keuangan. Yang kelompok 1 sudah membuat satu produk yaitu poster gambaran sesuai dengan apa yang anak-anak kelompok 1 pahami. Nah, kemudian yang kelompok 2 dan kelompok 3 itu sudah menggunakan daya nalar kritisnya nih untuk bisa mencermati buku dan LKS sehingga anak-anak bisa membuat pertanyaannya sendiri, kemudian meng-share-nya dengan mencoba bentuk bus yang ada antara kelompok 2 dan kelompok 3, sehingga semua sudah bisa menjawab dan teman-teman yang lain sudah menyaksikan bahwa benar salahnya jawaban sudah kita nilai sama-sama. Nah, ini hasil informatif, ini tidak berpengaruh nilainya, akan tapi Pak ingin anak-anak sejauh mana sih pemahaman anak-anak terkait dengan topik yang kita bahas hari ini. Maka Pak membuat 5 pertanyaan yang ada. Jadi di sini silakan dibaca dan ditegakkan
Waktunya, lupa ya, waktunya ada asesmen ini adalah 5 menit. Ya. Oke, yang sudah silakan dikumpulkan ya. Silakan dikumpulkan. Ya, satu kelompok dikumpulkan, satu orang saja ke depan bawa pekerjaannya. Sudah semua mengerjakan? Sudah ya. Oke, Pak akan coba lihat dulu nih. Kita evaluasi sama-sama terkait dengan pekerjaannya. Sejauh mana sih anak-anak sudah memahami materi kita hari ini? Ya. Yang pertama, Luh Novita Dewi Yastini. Nah, di sini Novita sudah menjawab kelima soal yang ada. Ya. Dari kelima soal yang ada, Novita sudah menjawabnya dengan baik. Semuanya sudah benar. Kurangan buat Novita dulu. Oke, sebelum Pak lanjut, masih ingat tak nih? Jelaskan apa saja fungsi uang. Siapa yang bisa menyebutkannya? Apa saja fungsi uang? Oke, coba. Untuk menabung. Oke, untuk menabung. Yang disesuai dengan jawaban anak-anak? Sebagai alat tukar. Baik. Oke. Ada lagi? Yang di sini apa yang dirasakan? Senang. Ya. Kemudian apa harapan anak-anak ke depannya dalam suasana belajar? Ya? Apa? Supaya lebih paham dan mengerti. Apa lagi? Lagi? Dapatkan nilai 100 lagi. Mempertahankan nilai 100. Ada lagi? Berarti ke depannya biar terus nilainya 100 gitu saja ya. Jadi setiap ada topik nilainya begitu diberikan asesmen nilainya 100. Ya, suasananya bahagia nilainya 100, nanti di rapor nilainya 1000. Berarti harapannya kita merefleksi kegiatan hari ini terkait dengan lembaga keuangan dan juga fungsi-fungsi lembaga keuangan, tugas-tugas lembaga keuangan dan jenis-jenis keuangan yang lebih dalam lagi. Nah, untuk pengambilan topik awal kita hari ini terkait dengan uang dan lembaga keuangan, kita akan kita akan akhiri ya. Nah, sebelum akhiri seperti biasa ya. Seperti biasa diawali dengan doa, diakhiri juga dengan doa.